Makanya kan film bokep itu meskipun durasinya 4 jam itu kita bisa tonton bolak-balik gitu. Meskipun tahu jalan ceritanya nanti gimana masih kita tonton juga. Iya. Beda dengan kalau kita nonton G30 SPKI. Di setiap pintu masuk itu kan ono cuci tangan ya. Saya kira balik mana? Ya karena orang kita kan nggak cuma sekali 2 kali kena pandemi, ya, gitu loh. Sajane nggak 1 kali 2 kali yo. Bisa dibilang nyaris 100 tahun sekali itu pasti ada. 100 tahun sekali. Nyaris setahun. Berarti istilahnya wis ada apa regulasi itu sudah ditetapkan. Iku kok iso ngerti koyo ngono tekan ndi Mas? Ya kan karena dari catatan sejarah. Oh tahun semini, orang mana tahun semini, orang mana tahun semini, kayak gitu loh. Berarti prediksi ini setahun 100 tahun ke depan muncul mana seperti ini? Mungkin ada lagi. Pokoknya plus minus 100 tahun. Sama kayak ada yang ngomong berapa sih angka kematian rata-rata orang di DKI Jakarta per bulan? Kita bisa bilang rata-rata 5.000. Kadang-kadang 4.800, kadang-kadang 5.100. Tapi sekitar putaran semua kan grafiknya. Makanya Nggak lebih ya? Nggak pernah, jarang lebih. Jarang. Kalau maksudnya lebih yang sampai drastis. Itu paling pernah Februari 2019 sempat rodo drastis. Yang menarik kan begitu kena Covid jebret di bulan April Mei malah turun kematiannya. Nah, itu sih ngene. Ya iku kok dibahas di fenomena kayak Lho gitu. sajane apik ta itu dibahas ndek kene ya. Sebagai apa ya pengetahuan juga aku malang cek ngerti ngono. Ya. Enak. Lek koyo musim pandemi ini Mas. Kalau berkaca dari seorang komikus atau sajane iki sampean di sisi aja ngomong musik. Basic sampean iki ndi to? Kuliahku itu di keguruan. IKIP ya, sekarang IM. Jupukku seni rupa. Seni rupa. Yang berarti aku didesain, disiapkan untuk jadi guru seni di sekolah. SMA. Tapi melantai tekan tinggi, bahas iki, bidang iki. Tapi kan semua connect ya. Ono connect ya. Connecting-nya nih di sisi edukasi. Apapun yang rata-rata arah rono. Tapi biasanya emang komikus itu arahnya ke sana ya, ke edukasi ya. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Oh. Iya. Komik-komik porno hentai kan. Nah, itu kan juga edukasi sebetulnya. Okay. Kalau mengambil sisi positifnya, ya toh. Iya. Ya kemana ya? Iya toh. Makanya kadang segala sesuatu itu kan harus diambil dari sisi positif. Boleh. Ya meskipun ada permasalahan. Iya kan, ngambilnya kan positif juga. Nah itu pasti di dunia itu mesti ada permasalahan pasti kan. Makanya kan film bokep itu meskipun durasinya 4 jam itu kita bisa tonton bolak-balik gitu. Meskipun tahu jalan ceritanya nanti gimana masih kita tonton juga. Iya. Beda dengan kalau kita nonton G30 SPKI. Wis bosen, wis ngerti jalan ceritanya. Nek sing dikongkon nonton ae kok ono sing budal iki yo. Iya, apalagi bahwa film G30 SPKI itu katanya kan cuma sekedar apa? Ada skenario-nya kan. Bukan ya skenario sih pasti ada sebuah film. Tapi untuk apa ya? Settingan kan nggak real katanya sih seperti itu. Ya konon sejarah tentang 65 itu memang perlu ada beberapa revisi. Ya nggak semua direvisi, bahwa ada sejumlah jenderal yang tewas itu nggak bisa direvisi ya, memang faktanya begitu. Tapi memang tewas. Ternyata ada yang perlu direvisi. Cuma itu bukan wilayah kita untuk melakukan revisi. Cuma untuk menolak revisi itu juga tak pikir yo aneh gitu. Jadi masyarakat yang dewasa itu berarti secara kapasitas intelektual itu mumpuni. Kapasitas intelektual mumpuni salah satu buktinya adalah terbuka
pikirannya terbuka terhadap kemungkinan baru. Ada munculnya kemungkinan baru. Asalkan memiliki data dan referensi kuat, maka kita bisa saja akhirnya berubah pikiran karena sesuatu yang baru. Beda kan dengan kalangan sih. Pokoknya percaya ini iki. Begitu ditutupi fakta yang lain gak percaya wes. Berarti awalnya kena doktrin gitu. Ya. Apakah sih doktrin seperti itu? Bisa begitu karena doktrin. Untuk apa ya? Dalam hal mempengaruhi juga mungkin ya. Pasti ada kepentingan di sini. Atau menyembunyikan sesuatu kesalahan? Ya jelas itu juga gitu. Jadi sing dadi masalah ki ngene lho nek ngomong masalah Mandima nih. Beberapa orang yang punya kepentingan itu kan masih hidup. Jadi sulit kita itu. Sulit. Gitu. Sampai akhirnya yang bisa kita lakukan adalah meninggalkan jejak. Untuk nanti generasi yang ke depan itu merangkainya dan akhirnya menyimpulkan kebenaran. Gitu loh. Itu sebetulnya kalau pembuatan film kayak gitu tuh ono nggak sih dari apa kan apa mas jadinya mas sing mantau film itu apa jadinya badan sensor kayak seperti itu. Kalau zaman dulu ono nggak sih? Ada toh. Di era 60-an masih ada toh. Sudah. Nah ini kok nggak bisa lolos. Ono apa ya? Ono boleh. Menurut kacamata jadi Mas Haji Prasetyo ini sebagai komikus kritikus juga ya. Iki wis kono tuh. Pokoknya owner gak ngerti ini. Kok ada kok selalu wajar ngomong. Ya. Tentang apa tadi? Ini loh, sensor. Iya Okay. sensor dari film-film G30 SPKI. Ini berkaca dari Mas Haji Prasetyo sebagai komikus. Iya. Dia katakan budayawan itu iya, meskipun kadang-kadang nggak ada pengakuan ya. Nggak ada ya. Budayawan kan nggak ada lisensi. Iya. Oh, no, Mas ya? Ya inilah, untungnya budayawan itu masih belum bisa diklaim secara pribadi. Maksudnya saya mengklaim diri saya budayawan nggak iso. Diri pribadi pasti nggak bisa. Jadi ada profesi yang sekarang mulai bisa diklaim sendiri, misal profesi ustadz gitu ya. Yo. Tapi untungnya untuk budayawan itu nggak bisa. Itu harus pengakuan masyarakat. Iya kalau itu kan beda mas ya, karena harus ada seleksi, belajar juga kuliah, mendalami juga ilmunya. Kalau budayawan ini sebetulnya ono ilmunya nggak sih? Lawang kata budayawan itu dalam bahasa Inggris itu nggak ada. Dalam bahasa Inggris? Nggak ada. Berarti itu budaya kearifan lokal. Cuma kalau mau mencari padanannya dalam bahasa Inggris, ujung-ujungnya nanti ketemunya adalah humanis. Iya. Itu dan humanis itu kan sebenarnya banyak orang atau semua orang bisa disebut humanis sebenarnya. Itu tergantung dari apa nih dikatakan humanis. Gini aja, kalau kita ngomong masalah budaya, yang paling sering ku sampaikan ke teman-teman, terutama teman-teman pelajar, mahasiswa gitu, daripada ngapalin definisi budaya itu terlalu panjang dan ribet dalam bahasa, ini yang paling gampang. Budaya adalah semua pemikiran manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang khas. Selesai. Cara khas ini cara lokal. Cara khas bisa cara lokal, bisa cara apa gitu. Memang istilah lokal itu mungkin yang lebih pas. Jadi misal gini, semua manusia di muka bumi ini butuh makan. Tapi yang dimakan kan beda-beda. Tergantung pada ketersediaan, inovasi segala macam. Itu budaya. Gitu. Manusia berpakaian, butuh berpakaian, tapi beda tempat, cara berpakaiannya beda. Kita seneng lihat jubah atau mantelnya orang Rusia gitu, kita gagah gitu. Kita pakai untuk jalan-jalan di Surabaya ya kelenger, sumuk gitu. Jakarta ya? Ya Jakarta tambah mana? Ya. Karena memang setiap pakaian didesain sesuai dengan daerahnya. Itu budaya. Itu budaya. Jadi pokoknya menyelesaikan masalah dengan caranya yang khas. Ya, ini itu budaya. Ya. Nah, jadi kita harus jelas dulu di sini. Sehingga pada saat ada budaya dari tempat lain diterapkan ke tempat lain lagi, apakah pasti pas? Belum tentu. Saya kasih contoh yang paling sing pas ya. Yang pas ada, misal akupuntur itu diciptakan oleh orang Tiongkok.
Ya toh? Berarti itu budaya Tiongkok. Tapi bisa menyelesaikan masalah kesehatan manusia dimanapun. Oh, berarti budaya ini bisa melintas, bisa diterapkan di mana-mana, gitu kan? Nah, tapi jika ada misal budaya seperti pakaian tadi misal, gitu, atau makanan tadi, kita nggak bisa nyuruh orang Eskimo itu jadi seneng makan pecel, nandur sayur itu ya opo, nggak bisa kan? Nah, mereka punya cara makan sendiri tergantung dengan yang tersedia di tempat mereka dan inovasi mereka. Itu budaya. Itu budaya. Sehingga yang kita sebut sebagai perang budaya, yaitu tadi, misal orang mengatakan globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Ada yang memberi contoh. Seorang dosen memberi contoh globalisasi itu dengan terlampau sederhana menurut saya. Globalisasi adalah saat pizza atau apa mana sih panganan wong Italia. Sesuatu yang baru masuk itu bisa dimakan oleh orang kepanjen. Jadi orang Panjen bisa makan pizza, bisa makan apa mana sing dari luar gitu. Itu namanya globalisasi. Nah, logika dia saya lawan dengan begini. Lah nek ngono kenapa kok orang Italia tidak suka makan rawon? Nah, yang berarti ini bukan globalisasi, ini perang budaya. Menyerang ya? Nyerang. Contoh paling gampang gini lah, untuk teman-teman kita perokok, yang memilih rokoknya dalam, dia pasti tahu tentang koboi. Koboi stigmanya keren, maco, gagah, maskulin, pakai jeans, jago tembak atau segala macam, bla 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 bla. Pacaran. Itu kan karena film koboi sudah masuk di Indonesia berapa puluh tahun yang lalu. Iya. Kalau kita tidak pernah ngerti koboi itu apa, gak mungkin lah itu ngetop. Karena simbolnya koboi. Itu contoh. Nah, itu perang budaya yang akhirnya di belakangnya nanti ada perang ekonomi. Aku dekin rada belak-belakan nyebut merek gak apa-apa. Yes, gak apa-apa. Ya, merek bisa. Merek bisa. Siji. Nah, contoh mana gini? Kita sering dengar slogan, belum ke Malang kalau belum ke Malang. Iya. Oke. Nah, brand anyar ya. Jadi branding. Jadi orang-orang ke Malang langsung bisa Malang itu. Nah, ya kan? Nah, ini marketing yang jenius. Marketing yang keren. Karena apa? Bagaimana bisa? Saya bilang ini marketing yang hebat. Bagaimana bisa sebuah produk laris dijual di Malang padahal gak mampu Malang blas? Di sini ya. Resepnya apakah resep khas Malang? Enggak. Bahan bakunya apakah khas dari Malang? Enggak. Maskotnya sih wong Kepanjen, wong Kendal Payak, wong Sawo Jajar? Enggak juga. Terus di Malange. Tempatnya mungkin ya. Hanya tempat jualannya di Malang, dan orang Malang paling udah pegawai ini dari tukang parkir segala macam. Investornya belum tentu orang Malang. Belum tentu. Tapi sudah di branding khas Malang. Iya. Terus kita tidak merasa sedang dikuasai, gitu. Nah, padahal kalau kita ngomong tadi tentang pendekatan budaya, ya kalau ada sebuah gerakan ekonomi menguntungkan dan segala macam di sebuah daerah, berarti yang paling diuntungkan dari bisnis itu adalah orang setempat. Iya. Gitu loh. Seharusnya itu ya. Jangan sampai ada sebuah tempat yang diunggulkan destinasi wisata segala macam bla 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 bla. Lantas di situ ada investor bikin mall, bikin hotel, bikin segala macam, itu dari luar kota bahkan luar negeri. Nah, orang lokalnya cuma jago WC, jago parkir, dan sudah merasa diberdayakan. Nah, di sini berarti apa? Kita sudah kalah. Secara budaya kita sudah terjajah, gitu loh. Makanya kenapa kok malah yang belas tidak ada mambu-mambu Malangnya, mulai dari resepnya bukan resep Malang, bahan bakunya segala macam enggak dari Malang, malah lebih identik dengan Malang dibanding makanan yang benar-benar khas dari Malang sendiri. Ini saya toko-toko modern nih ya. Maka di situ kita kalah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita ada pemikiran untuk melawan itu dan memenangkan pertempuran di kampung sendiri? Nah, itu tergantung pada teman-teman pelaku bisnis, apakah masih bisa idealis apa enggak? Iya. Inilah sebetulnya saya juga heran sih, apakah seorang komikus itu harus sampai sedetil itu Mas untuk mengetahui bahwa perkembangan budaya terutama, karena komikus sendiri kan apakah harus peka dengan hal seperti itu untuk bahan nantinya bikin komik,
Masalahnya di sini, Mas. Komikus di Indonesia itu artinya adalah bisa dia yang membuat cerita komik dan atau dia menggambar komiknya. Biasanya di tahun-tahun dulu, di awal-awal orang Indonesia bisa bikin komik, itu dua-duanya dilakukan oleh satu orang. Makanya disebut komikus, berarti dia menggambar komik sekaligus bikin cerita. Nah, sedangkan kalau di luar negeri beda. Di luar negeri penulis cerita disebut writer. Ya. Nah, Scriptwriter. yang gambar disebut komik artis. Biasanya ada yang bisa gambar saja, nggak bisa bikin cerita. Ya. Ada yang bisa bikin cerita, nggak bisa gambar. Dua orang yang berbeda ini dipertemukan oleh industri, Ya. jadilah produk. Nah, di masa yang sama di Indonesia tidak begitu. Jadi ada yang suka gambar, bisa gambar dan suka bikin cerita, langsung bikin komik, maka dia langsung terkenal. Makanya ada Jair Warni, Teguh Santosa, yang orang Kepanjen itu, kayak gitu ya. Nah, dan segala macam. Kalau kita lihat siapa yang menciptakan tokoh si buta dari Gua Hantu, Joko Sembung, segala macam, itu adalah orang yang pinter gambar, ya pinter bikin cerita sekaligus. Nah di sini kan rancu, apalagi sekarang, di mana di Indonesia pun sudah mulai diterapkan siapa yang bisa bikin cerita disebut scriptwriter, story writer, terus ini komik artis, ya. Ada orang dari Malang namanya Atung Irawijaya, dia komik artis dan biasa dipakai oleh Marvel, DC Comics, segala macam. Orang Malang. Ada lagi orang Tulungagung. Sopo itu jenenge Ardian Syaf gitu. Banyak. Jadi komik artis Indonesia dipekerjakan oleh industri luar. Itu banyak. Dibalikkan lagi ke Indonesia. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Di sini kalau disebut komikus yang mana dulu? Oh. Jadi kalau sekedar komik artis ya mereka nggak bisa. Bukan dikatakan komikus berarti ya? Ya sebaiknya istilah ini dipecah lagi. Desainer mungkin ya? Bisa dikatakan desain. Bukan. Desainer bukan? Bukan. Kalau nggak komik artis ya ilustrator istilahnya. Ilustrator. Ilustrator. Nah, ilustrator. Ya. Nah, jadi kalau ilustrator kan tugasnya cuma bikin gambar. Dia tidak perlu mikirin tentang apa itu cerita. Gitu. Nah, sedangkan yang sampean tadi bilang, apalagi menyebutnya ke saya lain cerita karena saya gambar dan bikin ceritanya sendiri, gitu loh masalahnya. Iya, iya. Nah, kalau sebenarnya kalau komikus sendiri Mas, ini jadi kan sudah ya istilahnya bekerja sama atau bahkan bikin produk sendiri untuk saat ini. Iya. Jadi saya mulai bikin komik itu sejak 2006. Usia berapa Mas? 30-an awal. 32 apa 3 berapa? Kuliah? Selesai kuliah Sudah ya? selesai Selesai kuliah. kuliah. Gitu. Nah, itu untuk membuat kritik-kritik sosial dalam bentuk komik. Dan akhirnya populer. Jadi di awal-awal itu ya saya kerja gratisan. Saya cuma pengen curhat gitu. Tentang keresahan-keresahan saya pada konflik-konflik sosial, permasalahan sosial, tapi pakai jalan komik. Nah, ternyata banyak yang suka. Akhirnya 3 tahun kemudian dicetak, ditawari oleh penerbit untuk dicetak jadi buku. Oke. Akhirnya jadi buku kayak gitu. Sampai sekarang. Biasanya bercerita apa Mas? Yang pasti hal-hal yang bisa kita lihat langsung, entah itu polemik lokal maupun nasional. Yang paling sering saya soroti sebenarnya tentang HAM ya. Tentang hak asasi manusia. Nah, itu kan luas HAM itu. Jadi kalau kita ngomong hak manusia, hak asasi manusia, apalagi kalau di negara kita ini seharusnya dilindungi oleh konstitusi, itu hak atas apa saja. Kebebasan berkumpul, kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya. Itu kan termasuk kebebasan tuh. Loh, saya ini nggak bebas loh ya kumpul ya. Nah iya. Saya nggak bebas loh kumpul. Oke, ini diskusi mahasiswa diskusi tentang buku apa, berbau kiri dikit mau digerobi ormas kayak gitu. Nah, terus polisi datang. Nah, ya enggak apa-apa ya kita mengkritik pihak kepolisian meskipun yang mengajangi kita ini kan juga dari humasnya Polres. Kalau saya sama Bu Mare ini kan gitu sering gitu. Sering konflik ya. Iya, istilahnya rasan-rasan itu. Iya. Jadi pihak kepolisian sebagai penegak hukum kan harusnya paham hukum bahwa ternyata berkumpul dan segala macam itu dijamin oleh undang-undang berarti harusnya dilindungi atau diberi hak dan
tidak melanggar hukum. Maka yang berusaha membubarkannya itulah yang melanggar hukum. Gitu. Yang membubarkan malah melanggar hukum. Iya ya? dong, lawang Ada aturannya. Sekelompok orang menggunakan haknya yang dilindungi konstitusi, lah kok dikesro. Sing ngesro kan sing melanggar hukum. Mungkin kalau pas ngopi gitu. Kayak di kafe gitu. Ya itu hak semua orang. Hak gitu. semua orang ya. Hak semua orang. Tapi tetap saja tidak bisa serta-merta untuk membubarkan kan, no. Ya, maksudnya kan akhirnya gini loh. Misal ini ada acara apa, kumpul-kumpul apa. Ya, Loh kok ya. ini ada ormas nggak setuju terus dasarnya apa? Apakah itu dibenarkan hukum? Harus Ya. begitu. Nggak boleh kebenaran sepihak yang dijalankan. Misal, ya enak dong FPI mengatakan ini warung-warung harus tutup karena menurut kami itu nggak bener. Ya. Orang pada puasa kok buka Ya. kan nggak kabeh wong koyok sampean, nggak kabeh wong Islam salah satu contohnya. Mosok semua orang seluruh kota itu harus seperti sampean, sampean puasa yang lain harus puasa juga, nggak peduli Islam atau tidak. Ya. Nah, berarti ini kan berarti melanggar haknya orang lain. Nah, tapi dia berani sweeping. Pertanyaannya, polisi kalau mendapati itu gimana? Itu yang kan nggak perlu ada yang lapor merasa dirugikan, di depan mata kelihatan gitu melanggar hukum karena melanggar hak orang lain, ya selesaikan, ya bereskan gitu. Seharusnya dibereskan pada saat itu juga ya, di tempat itu juga. Ya nggak nunggu ada pengamanan ya, maksudnya melibatkan ada yang lain gugatan atau segala macam, seharusnya karena polisi memahami hukum. Nah, kembali lagi kritik saya kan yang situ, yang begitu. Misal ada sekelompok orang melakukan ibadah terus ya, yang sekarang ini kan mulai populer lagi yang dari Mojokerto itu. Jadi sebuah kampung, dan di salah satu kampung itu ada rumah yang biasa dipakai untuk beribadah umat Kristen. Iya. Nah, terus ya kepala desa sama MUI sama mana segala macam setempat itu bikin surat yang intinya keberatan gitu. Disebutkan bahwa peribadahan itu meresahkan warga. Saya mikir, ibadah wong Kristen ki ya nyanyi-nyanyi ya gak bengok-bengok. Resahnya di mana gitu loh. Gitu loh. Ya kalau mereka ngundang underground gitu ya kita resah ya. Ya toh? Jelas keresahan kita gitu loh. Ngundang underground kok arek mabuk-mabuk segala macam gitu. Tawur iki gak loh. Bahkan bisa jadi jarak 10 meter terus gak kedengaran. Resahnya di mana? Terus kayak toa ya. Iya gitu. Nah, kita malah yang suka kalau adzan kan pakai toa. Yo nek adzan itu penting, sebelum adzan atau setelah adzan. Kadang kataman nganggo mic ngono yo pahalane dipek-pek dhewe. Tapi keributannya sak kampung sing ngrungokno kaya ngono kuwi contone. Nah, kan kita bicara tentang hak manusia yang dijamin oleh negara. Itu apa saja? Gitu loh. Kalau sejak SD kita belajar SMP, kita tahu bahwa beribadah sesuai dengan keyakinannya adalah hak setiap warga negara, dijamin, dilindungi oleh negara. Ya sudah, tegakkan itu. Lah begitu ada pelanggaran kok banyak yang diam, terutama aparatnya. Ya pusing lah, gitu. Nah ini kan keresahan. Nah akhirnya dalam komik saya keluarkan itu, gitu loh. Ini akhirnya muncul ide-ide yang tertuang di komik gitu ya. Iya. Oh ya. Terus kemudian Mas, kalau bersama budaya seperti ini, tadi sempat waktu ngobrol itu macem-macem ya requestnya ya. Minuman keras pun juga dijadikan komik ya. Iya. Iya tuh. Iya. Itu sampai tadi bicara apa takon soal agama dari sisi agama, kesehatan, terus kemudian apa Bang? Dari sisi sosial, dari sejarah juga dan sebagainya lah. Medis, sampai seperti itu. gitu. Padahal itu komik untuk minuman keras ya, produk minuman keras. Ya, jadi komik ini sosialisasi bagaimana minuman beralkohol tapi dengan cara bijak. Gitu. Minuman beralkohol tapi cara bijak. Ya. Ini menemukan solusi. Ya, apa cara bijak itu ya? Jadi kan gini, waktu itu ada rancangan undang-undang anti minuman beralkohol. Jika ini diketok oleh DPR pusat, minuman beralkohol loh ya. apapun yang mengandung alkohol, minuman itu langsung haram, nggak boleh. Nah, tapi kalau saat ini kan masih belum, sehingga akhirnya tergantung perda masing-masing. Misal daerah mana saja yang Mart-martnya bahkan bir aja nggak jualan. Merek gitu. Mana gitu. Kan baru ngomong bir kan. Tutup. Oh, Mart-mart.
gitu. Iya, kamu. Padahal waktu saya di Kuala Lumpur itu minimarket itu jual Jack Daniels loh mas, gitu loh. Malaysia loh. Di gini sekarang, Malaysia 5% sekarang. Nah kita ngomong Malaysia kan negara yang konon lebih Islami dari kita secara konstitusi, gitu loh. Gitu loh. Tapi karena mereka punya regulasi, mereka tahu bahwa meminum minuman beralkohol itu tidak bisa menjadi larangan skala nasional, gitu. Karena masyarakatnya yang majemuk dan segala macam. Iya. Itu. Jadi kasarannya ini lah. Oke, negara Islam ya negara Islam, tapi semua aturannya nggak harus langsung pukul rata karena warganya tidak semuanya Islam. Nah di sini berarti bagaimana kebijakan pemerintah itu bisa sebijak mungkin berpihak pada semua, gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat, Malaysia memberlakukan seperti ini, tapi ternyata regulasinya yang dikuati, nggak seperti kita, gitu loh. Bahwa ternyata faktanya kita tuh Indonesia ya. Iya. Di Indonesia keseluruhan loh ya. Keseluruhan. Bahwa ternyata menurut statistik itu angka tertinggi kematian akibat minum oplosan itu ternyata di daerah-daerah yang menerapkan peraturan larangan jualan minuman beralkohol. Malah singitan, inovasi dewe, gitu, terus nyuampur segala macam. Kalau alkohol yang minuman beralkohol yang bisa diminum itu sulit dicari, mereka cari alkohol lain yang sebenarnya tidak boleh diminum, gitu. Untuk kesehatan sebetulnya. Jadi alkohol itu kan ada dua macam kan, ada etanol, ada metanol, gitu. Jadi ada yang food grade yang berarti bisa dikonsumsi tubuh, ada yang fuel grade yang berarti bisa untuk jadi bahan bakar. Ojo salah ngombe bahaya, ngodiar kok. Nah inilah yang dipakai oleh orang-orang yang minum oplosan tadi, yang menimbulkan kematian atau kalau nggak mati buta. Ya karena yang diminum keliru, gitu loh. Nah berarti kan seandainya yang mati karena minuman oplosan angkanya tertinggi malah dari daerah-daerah yang melarang penjualan minuman beralkohol, berarti kan pelarangan itu nggak menyelesaikan masalah. Saya setuju nggak? Statistiknya sudah menjawab gitu. Ini tidak menyelesaikan masalah, malah menciptakan masalah baru. Berarti saya nggak setuju ya? Nggak setuju. Ada undang-undang atau perda yang melarang penjualan minuman keras. Jangankan itu, perda atau tindakan menggusur lokalisasi saya nggak setuju. Loh kok mas? Karena apa sampean kayak suruh mana? Lah ini waktu ditanya, "Loh Mas, sampean kok mau bikin komik belani minuman beralkohol?" Ya tak bilang, PSK sing aku gak tahu gawe tak belani Mas apa maneh alkohol iku yo kadang tak konsumsi. Nah, maksudnya gini, prostitusi adalah kejahatan yang sama tuanya dengan usia manusia. Sama tuanya dengan usia manusia. Maksudnya sejak manusia ada, prostitusi ada. Jadi menghilangkan prostitusi sepenuhnya mustahil. Berapa nabi diturunkan di dunia? Siapa nabi yang mana yang bisa menghilangkan prostitusi? Tidak ada. Nah, tapi diminimalis dampak buruknya itu yang bisa. Jadi ada yang bilang gini, loh PSK itu sampah masyarakat Mas. Oke. Kalau kita pakai logika sampean, pakai PSK itu sampah masyarakat, maka kita lihat lokalisasi itu adalah tempat sampah. Sampean benci sampah, tapi yang sampean hancurkan tempat sampah. Tempat pembuangan. Terus sampean menyebar nggak karu-karuan di dalam rumah sampean dan sampean bilang masalah selesai. Bodoh namanya. Gitu. Sekarang kita lihat, Malang itu nggak punya lokalisasi, tapi yakin nggak ada PSK. Ayo, untuk yang suka jalan-jalan di sekitaran, ya nggak jauh-jauh dari stasiun sama Bundaran Tugu, yang kita tahu di situ ada. Kalau memang prostitusi itu kejahatan, lo kenapa nggak pernah ditangkap? Ya itu anulah, ada mekanismenya sendiri. Kira-kira setuju nggak umpama di Malang dibangun seperti itu? Dibangun apa? Lokalisasi. Setuju. Setujunya di mana? Setujunya begini, biar orang yang ingin menikmati jasa PSK tahu tempatnya, terus tempat itu sudah bisa dibilang disetting untuk misal jauh dari pemukiman, terus ada cek kesehatan berkala, sehingga nanti kalau ada PSK yang terkena penyakit seksual bisa langsung ketahuan dan diobati segala macam. Sama hukum agama gimana nantinya? Kita nggak bicara tentang hukum agama dulu. Pasti akan bertentangan ke sana Mas. Ya siapapun yang pengen menikmati jasa PSK itu pasti sudah bertentangan secara hukum agama. Ada atau tidak ada lokalisasi. Iya.
sekarang nggak ada lokalisasi di Kota Malang, tapi yang menggunakan jasa PSK yakin nggak ada? Ada. Apakah di antara mereka itu ada yang nggak beragama? Beragama semua, Mas. Beragama semua. Gitu loh. Jadi stop ngomong agama dulu di sini. Nah, jadi kita ngomong bahwa di tempat yang namanya lokalisasi ini semuanya dijamin dampak buruknya itu diminimalis. Gitu ya. Nah, sehingga andai kan tidak ada lokalisasi ini, PSK malah menyebar. Nanti kalau ada yang kena penyakit, kita nggak ada yang tahu. Terus begitu penggunanya, pelanggannya tertular, dia menularkan ke istrinya di rumah yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Dan begitulah yang akan terjadi nanti. Terus gimana? Gitu. Nah, berarti harus sertifikasi mungkin ya. Nah, iya dong. Gimana ya, harus sertifikasi ya. Berarti kata pelabuhan kamar saya ditakoni ya. Gimana? Itu kerennya itu. Jadi maksudnya ini tadi kan sarkasnya sampean aja, tapi itu menarik loh. Menarik maksudnya begini. Kita para pria Iban komik gitu. Loh, wis dadi. Bahkan komik tentang prostitusi itu dipakai oleh mahasiswa IAIN, Institut Agama Islam Negeri di kota tertentu untuk membela supaya lokalisasi di kotanya itu nggak digusur, nggak dibubarkan. Jadi komik saya dipakai dan dimuat di majalah kampus mereka sebagai media ini campaign gitu loh, penjelasan kenapa mereka mempertahankan lokalisasi gitu loh. Biar nggak keleleran mungkin. Ya justru untuk melindungi gitu, untuk melindungi rumah kita masing-masing gitu, untuk masyarakat. Kalau kamu merasa kamu suka hidup bersih, ya bikinlah tempat sampah. Gitu. Kalau kau merasa benci sampah, bikinlah tempat sampah. Dan kau benci sampah, tapi yang kau hancurkan tempat sampah di rumahmu. Kececeran. Lantas sampahnya kececeran dan kamu merasa masalahnya selesai. Nah itu kan bodoh. Muncul masalah lain. Iya. Gitu ya. Gitu. Nah, kita itu kan cuma suka citranya aja bahwa kotaku bersih dari PSK. Contohnya apa? Nggak ada lokalisasi. Hanya itu. Hanya itu aja. Tapi nggak ngerti sing ngecernya. Nah, maka kita cuma menyukai label atau bungkus atau apa. Kita tidak benar-benar menyukai realita. Bahwa realitanya masih ada. Bahkan sing online kayak saya akeh. Gitu loh. Iya, saya sing online malah akeh yo. Di Twitter ku malah akeh. Sing online akeh. Gitu loh. Nah, terus pengamanannya bagaimana nanti? Iya. Gitu loh contohnya. Gitu. Nah, kalau ngomong masalah moralitas, oke, moralitas itu misal tugasnya agama, ya udah, maka ya tugas agamawan dong, gitu, untuk membuat umatnya tercerahkan dan mampu menjaga diri sendiri supaya tidak melakukan kemaksiatan, bukan memblokir tempat maksiat. Karena kalau agamawannya hebat, umatnya keren, seberapapun tempat maksiat ada di situ, gak akan disenggol, enggak. Ada cerita juga bahwa salah satu ustadz kalau nggak salah yang ceramah ke tempat-tempat lokalisasi. Gus Miftah. Nah, sampai nggak dulu. Itu pernah dilakukan duluan sama Gus Mi almarhum. Nah, gitu. Itu mungkin sebagai penerus juga. Terus sampai bapak ceramah itu di diskotik ya kalau nggak salah itu. Bahkan bahwa ada istilahnya PSK juga yang akhirnya ngaji. Kan itu ya ceritanya di sana juga. Ya. Gus Miftah itu. Kan itu pilihan ya. Ya saya respect sama Gus Miftah. Meskipun seandainya saya umpama saya jadi ulama, saya nggak melakukan itu. Gitu. Maksudnya nggak langsung dakwah nih enggak. Gitu. Ya adalah cara lain. Cuma sekarang gini lah, kembali kepada kita saling menghargai hak masing-masing orang. Menjaga supaya tidak melanggar hak orang lain. Itu adalah bagian dari menegakkan HAM sebenarnya. Nah, itu dia. Nah, gitu kan. Jadi kita jangan langsung membungkus diri kita menjadi sosok masyarakat yang agamis, yang soleh, tapi soleh secara normatif doang. Gitu. Jadi ada kesalehan itu macam dua, kesalehan normatif dan kesalehan batin. Ada ritual normatif, ada ritual batin. Contoh paling gampang untuk membedakannya adalah ritual normatif adalah ritual yang bisa dipamerkan. Ritual batin itu pencapaian yang tidak tampak oleh orang lain, tapi kita merasakan. Ya, kembali lagi sama penyelesaian soal budaya Mang Mas. Semua yang disampaikan tadi itu kan harus tepat dengan budaya yang ada di sekitar kita di lokal Malang lah setidaknya ya. Kalau permasalahan terutama yang
mungkin yang sering sampai hadapi atau bahkan yang sampai petik untuk masalah sekarang itu ya apa Mas? Khususnya untuk Kota Malang. Gini, konflik lahan itu tidak hanya dialami oleh petani, tapi warga kota pun juga. Contoh gini, banyak tempat daerah-daerah resapan di Kota Malang yang akhirnya dibanguni hotel, tempat belanja, mall, atau perumahan elit. Padahal itu daerah resapan, yang akhirnya nanti kita kesulitan memiliki sumber air sendiri, sehingga akhirnya kita tahu Kota Malang itu nggak sanggup memberikan, mencukupi 100% kebutuhan air terhadap warganya, tidak bisa. Akhirnya pemerintah Kota Malang impor dari wilayah-wilayah lain, dari Batu sama dari Kabupaten Malang, yang ambilnya dari Mendit. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan secara budaya. Misalnya, kenapa sih leluhur kita itu suka kasih sajen ke mata air, ke telaga? Itu sebagai bukti pengakuan manusia itu adalah lemah. 80% tubuhnya terdiri dari air, berkurang 2% saja terancam mati. Sedangkan manusia itu tidak bisa ikut-ikutan memutuskan kapan air jatuh dari langit atau di mana air itu muncul dari tanah. Itu mutlak kuasa Tuhan, gak bisa ditawar. Manusia hanya bisa menerimanya dan mengelolanya dengan baik. Nah, pengelolaan ini yang gagal, gitu loh. Saat ini, kalau dulu leluhur kita sampai mengangkerkan kalau perlu, entah itu hutan, entah itu telaga. Yuk, demi untuk menjaga, gitu loh. Nah, menjaga supaya tidak dirusak, karena ini kebutuhan. Nah, saat ini kan enggak tuh. Nah, yang berarti apa? Tata kota, planologi, kalau sudah mengabaikan hal-hal yang berbau budaya tadi, akhirnya merugikan sendiri. Sekarang saja kita sudah impor air. Satu. Nah, pertanyaan, kita ngimpor air itu ngambil air dari daerah lain, emang daerah lain itu nggak butuh air. Nah, yang akhirnya sering terjadi konflik adalah, misal ada perumahan elit. Perumahan elit ini akhirnya membutuhkan konsumsi air karena apa? Oh, misal setiap rumah itu punya kolam renang pribadi. Sekian kubik air itu cuma untuk renang dan belum tentu tiap hari. Nah, sedangkan air itu ternyata ngambilnya dari daerah lain, telaga, nyedot dari daerah lain, di mana di sumber air itu dibutuhkan sekian banyak orang dari sekian banyak kampung untuk mengairi sawah, untuk kebutuhan hidup dan segala macam. Maka di sini kan ada kedoliman, gitu loh. Menurut sampean dhewe solusine ya apa? Ya solusinya itu pemangku kebijakan, ya mau diapa-apain, ayo kita ngomong mundur aja jalannya. Ada pelanggaran, yaitu perumahan elit atau apa yang menyalahi aturan. Kok bisa terjadi? Kok bisa aturannya tersalahkan? Ya berarti ada pemangku kebijakan yang bisa dibeli. Oke. Nah, terus kita masih tanya solusinya gimana? Apakah harus membuat tandon atau ngebor atau ya boleh menurut sampean? Iya, tadilah kita bilang bahwa kita itu nggak bisa merekayasa air, nggak bisa. Ada yang bisa beternak air. Beternak sih enggak. Nah, maksudnya ya mau nyimpan di tandon segala macam, ya. Sekarang manusia kan jumlahnya bertambah, gitu loh. Sekarang aja sudah sekitar 7 juta, gitu. 7 miliar, sorry. Sekarang saja seluruh Indonesia ya? Enggak. Sekarang saja jumlah populasi penduduk dunia 7 miliar. Dunia. Kalau ini dibiarkan terus, kita masih hobi beranak pinak, maka 2050 jumlahnya menjadi 9 miliar. Jika angka ini tercapai, maka bumi dan seluruh isinya tidak sanggup kasih makan semuanya. Ya kan? Di sini. Maka angkat tangan itu yang namanya alam. Atau kalau boleh saya bilang, angkat tangan itu Gusti Allah. Angkat tangan. Jeru. Iya. Kasarane Gusti Allah ngendikane ngene. Kon niku wis tak cukupi kabeh, tapi kon niku serakah. Ngawur. Nah, saiki kon gak kumanan apa-apa. Syukur. Di Malang iki Mas berkaitan dengan sumber air. Tadi dibilang bahwa Kota Malang sendiri kan impor. Iki seharusnya
dari pihak yang bersangkutan untuk khususnya Kota Malang ini kudune ya apa? Lek menurut sampean lho. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kenapa ono daerah jenenge Telaga Mas iku ndek ndi Telaga nih? Berarti di kono ada sumber banyu. Iya ya? dong. Berarti di kono ada sumber banyu ya? Iya, di zaman kerajaan ada segala macam. Nah, pertanyaannya kenapa kok bahkan sumber air aja hilang gitu loh. Gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan dari pihak-pihak terkait? Yang Mas, harus aku tak cepot aja Mas. Oke. Panas soalnya Mas. Oke. Gitu. Ya, misal gini. Di Malang banyak kampus. Di banyak kampus ini ada jurusan planologi. Planologi berarti tata kota, tata ruang. Mereka tahu dalam aturan tata ruang itu minimal ruang terbuka hijau dalam sebuah wilayah itu 30% minimal. Dan banyak terlanggar. Harusnya yang namanya kampus memproduksi orang pinter ini berarti menyumbangkan kepada kota tersebut. Jadi kalau Kota Malang itu punya kampus dan melahirkan banyak ahli tata kota, kudune tata kotane luwih apik. Faktane zong. Jadi mending jurusan-jurusan itu dihapus saja. Karena ternyata tata kotanya bukan planolog yang menentukan, tapi pengusaha. Aku pengen bikin mall di daerah ini. Loh itu daerah resapan loh bos. Oh gak peduli, kon tak bayar dadekno amdale. Sing penting aku pengen di daerah sini dan terkabul. Berarti ngono ku sing kudu berperan penting untuk kelarang itu sapa? Siji wong pinter. Wong pinter ki sing pinter sapa? Ya sing keluaran kampus yang tahu bahwa itu nggak benar itu harus tetap dia tidak terbeli. Itu. Berarti dari kampus yang pertama. Yang kedua, nah produk kampus ini kan yang akhirnya jadi pemangku kebijakan. Lah sampean pikir mulai saka semua PNS itu gak keluaran kampus. Lah ya gak ngerti Mas. Nah, gitu loh. Gak iso di anu ketua kampus gak iso ya. Seperti intinya kan gini. Seperti itu kayak di ngomong PNS ya. Nah, ini kalau keluaran kampus endi? Kan ngono. Iya toh? Ya bener wong pinter punya ijazah kan gitu ya. Nah, terus mana kayak pemerintahan kampus di mana teko. Langsung daftar akeh loh Mas. Nah iya, sekarang kita lihat pada saat ada kerusakan lingkungan, itu yang belani lingkungan itu rata-rata produk kampus yang paham bagaimana lingkungan itu harus dijaga. Tapi loh, memang para aktivis rata-rata anak-anak orang-orang yang berpendidikan. Tapi yang merusak ini, perusahaan yang merusak ini, ya di dalamnya orang-orang kampus juga. Di mana bisa-bisa mereka dulu satu kampus, satu kelas, tunggal dosen. Nah, yang berarti apa? Lembaga pendidikan kita saat ini hanya mampu menciptakan orang pinter, tapi belum tentu mereka bijak. Mereka tahu bahwa ilmunya itu harus dibawa kemana. Makanya aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mas Hasan Abadi, rektornya Unira. Pendidikan itu basicnya harus kemanusiaan. Maka semua ilmu yang keluar dari yang dihasilkan dari lembaga pendidikan ini, dari pendidikan ini, mengabdinya kepada kemanusiaan. KKN lah wis Mas. KKN sudah kemanusiaan terjun ke masyarakat. Waktu KKN maksudnya. Dan itu bukan untuk menuruti SKS. Makanya itu. Kadang kan mahasiswa bingung, aku mengabdiku dalam bentuk apa ya? Iya, kan bingung tuh. Padahal sebetulnya kalau sudah pinter, lulus kuliah, itu kan setidak-tidaknya itu kan membangun wilayah masing-masing. Sebenarnya apapun profesinya, disitulah cara kita mengabdi. Karena profesi itu berasal dari sebuah kata yang namanya profesio. Profesio itu artinya adalah janji kepada publik. Jadi apapun profesi kita, maka pengabdian kita kepada publik. Gitu loh. Kalau sampai sebagai komikus ini? Ya juga termasuk. Makanya mau jadi komikus kayak mau jadi wali kota kayak mau jadi guru kayak atau jadi penyiar, nah itu semua kan pokoknya pengabdiannya kepada masyarakat. Berarti apa yang terbaik untuk masyarakat itu yang dia pikirkan, bukan apa yang terbaik bagi dirinya. Ya biasanya kan ngono sih Mas. Mungkin aku dhewe sih durung apa-apa kok kuliah. Biasanya sih gitu ceritanya. Ya. Iso dawa bagian komunitas. Makanya iso dawa iki lek dibahas soalnya gak kan nutut-nutut iki. Balik mana Mas? Ini berkaca dari komikus pasti punya apa ya gambaran-gambaran dan lebih sensitif mungkin dengan keadaan sekarang Mas ya. Apakah bisa membaca? Itu pasti Mas ya, untuk membaca situasi sekarang pasti bisa ya. Ya berusaha Mas. Bukannya pasti bisa berusaha. Coro bisa ya alhamdulillah. Tapi kan lebih peka daripada orang biasanya kan gitu ya. Ya. Bukan karena saya komikus, bukan sebenarnya. Terus apa? Jadi misal seniman rata-rata ya, entah produknya apa, entah produknya lagu, lukisan, apa
tulisan gitu ya, puisi, sastra, novel. Itu kalau dia mengamati problematika sekitar dan merasakan resah, maka produk seninya itu adalah cara dia berbagi keresahan. Gitu loh. Makanya saya kalau ngeritik teman-teman indie yang masih baru mulai gitu, saya bilang dolano sing ado. Karena kalau kamu cuma di kamarmu saja, maka lagumu temanya cuma patah hati melulu gitu loh. Menurutmu kamu kalau sudah ditinggal pacarmu, dunia sudah berhenti gitu. Kiamat, langit runtuh gitu. Tapi kalau kamu keluar dari kamarmu dan kamu lihat peristiwa-peristiwa di luar dan kamu baru sadar bahwa masalahmu sebenarnya enteng, banyak yang lebih layak ditangisi. Tapi ku sing laris sih saiki. Ya karena siapa sih yang nggak pernah patah hati kasarnya, yang nggak ngerti rasanya gitu kan. Dramatisasinya gampang. Kalau lagu-lagu seperti itu kan lebih laris. Iya. Kalau sedih. Ya karena pada dasarnya manusia itu kan adalah makhluk yang memuja rasa sakit. Memuja rasa sakit. Memuja rasa sakit. Contohnya apa? Bukti ini. Cerita-cerita novel atau apa atau film yang sad ending yang berakhir tragis terkenal gitu. Romeo and Juliet terkenal padahal jadi kan cinta monyet waduh Romeo and Juliet umurnya masih belasan tahun sih kerucil-kerucil ngono gitu. Mati demi pasangan itu kan konyol tapi abadi gitu. Nah, terus kita pernah punya periode sastra ya, di mana sastranya itu roman dan selalu tragis. Tokoh utama kebanyakan nanti mati. Ya Bu Siti Nurbaya lah sing apa ya. Andy Lau ya. Andy Lau oke. Ya, Andy Lau di film-film awalnya itu kan gitu ya. Dia mati. Tapi kan filmnya malah itu populer. Novelnya populer. Jadi segala yang sad endingnya kok cepet populer. Akhirnya saya menyimpulkan, manusia itu memuja rasa sakit kok. Rasa sakit itu dimonumenkan, diglorifikasi. Ya, itu termasuk salah satu strategi pemasaran gimana itu? Lek menurut jenengan ya. Sebenarnya bukan strategi pemasaran ya, tapi karena memang kita suka aja. Pembodohan? Enggak juga. Bukan. Enggak juga. Jadi cuma gini. Kalau manusia itu akhirnya mendalami spiritualitas, kan baru akhirnya bertanya tentang apa sebenarnya yang dia cari dalam hidup, gitu loh. Terus berarti perasaan seperti apa yang sebaiknya sering menjadi rasa kepuasan batin, sampai akhirnya muncul gini, cinta sejati itu apa sih? Cinta sejati itu ya kalau kita melihat orang lain bahagia kita tuh seneng. Terus kalau kita melihat orang lain sedih, susah, kita pun ikut sedih. Itu baru yang namanya cinta sejati. Bukan sebaliknya loh ya. Melihat orang seneng malah kita susah. Misal tonggon itu mobil anyar, wapi, ngono kene malah sedih, iri, ya berarti ya merusak batin. Berarti itu kau awake dhewe ya. Ya. Atau kalau kita malah seneng dari kesedihan orang lah, itu malah tambah parah lagi gitu. Nah, tapi kan manusia terjaring di ranah-ranah sini tuh. Sehingga pada saat kalau orang-orang yang belajar spiritualitas, entah itu lewat agama atau yang lain, tidak harus lewat agama itu spiritualitas muncul. Tapi agama adalah jalan untuk kita diperkenalkan tentang spiritualitas. Nah, di situ akhirnya kita sadar, manusia itu hanya bagian dari alam. Tidak boleh sombong mengatakan yang paling hebat di alam, tidak bisa. Karena apa? Manusia bisa rugi karena ada spesies yang punah, tapi alam tidak rugi kalau manusia yang punah. Nggak rugi, nggak ada kerugian. Nggak ada yang bikin limbah, nggak ada yang bikin sampah yang ratusan tahun baru hilang, gitu. Nggak ada yang merusak alam loh. Alam ini, semesta ini tidak akan mengalami kerugian kalau manusia yang punah. Tapi kalau ada belalang apa yang punah, itu malah mempengaruhi pada spesies yang punah. Nah, maka manusia tidak boleh sombong. Enggak ada hebat-hebatnya mas. Manusia yang rusak bisa, tapi kalau berkontribusi positif belum tentu. Nah, maka spiritualitas itu mengajak kita untuk menjadi bagian dari alam yang sesungguhnya. Kontribusinya itu positif. Nah, spiritualitas ini enggak cuma istilahnya sembahyang atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Iku latihane. Puasa, zakat, pokoknya ritual-ritual itu adalah latihan untuk mencapai spiritualitas. Tapi nek cuma bangga dengan latihannya doang, nggak dapat spiritualitas. Ya yang sering kita lihat kan begitu. Istilahnya kalau nang masyarakat itu apa jadi? Ya kuwi emang lah kesombongan normatif.
Nek istilahnya cuci, sibuk senam pahala, tapi lali golek Gusti Allah ngono kuwi. Cuci sing di. Cuci almarhum. Ya. Lawan. Sing kemarin tuh ya. Ya. Nah, itu kan istilahnya keren banget. Nah, akhirnya dari sisi situ kalau seorang penguasa daerah yang spiritualis, dia akan berpihak pada alam, di mana manusia salah satunya. Maka ya nggak mungkin kebijakannya malah justru merusak alam demi kepentingan pengusaha misal. Itu kan. Nah, penerapannya tekan kono loh, Mas. Iya. Iku loh. Iki sajane kudune ngono Mas. Sebagai manusia itu harus njaga lingkungan sedaya. Ya manusia kan bagian saka lingkungan gitu loh. Ya kayak itu nggak cuci kadang kala cabut paku barang kan. Iya. Iya. Itu malah melumpuhkan arek pang gitu. Ya justru dia itu yang mampu mencerahkan anak-anak pang. Sebenarnya untuk jadi anak pang itu malah justru nilai plus di mata saya. Nilai plus karena apa? Tidak semua anak itu berani ambil spekulasi untuk melakukan sesuatu yang dianggap beda. Gitu. Dan di sana ternyata ideologis. Pang itu ideologis sebenarnya. Nah, tapi yang paling sering juga kita lihat salah kaprah tentang arek embong ditakoni, "Kon iku ero pang apa?" Ya mabuk karo turu embong sam ngono. Lah terus ya apa? Emang wong ndeloke kan ngono, Mas. Ya aja nganggo istilah pang lah, bambung. Nah, istilah bambung itu is the best buat orang kayak kalian gitu. Iya. Karena ternyata pang itu sendiri punya ideologi yang punya ideologi keren. yang iya sebetulnya kan itu Mas ya. Tapi kadang-kala orang kan memandangnya cuma melihat satu dengan fisik yang pertama itu ya. Iya. Terus kemudian nggak jelas masa depannya, nggak jelas tatuan dan sebagainya. Tapi aku salut juga sama Juicy itu almarhum juga bikin warung ya, untuk warung itu regane 2.000 kan kalau mungkin sama ngerti Mbak Almas ya kan istrinya Almas itu juga bikin warung 2.000 harganya, makan 2.000 itu pun hasil kumpulan dari anak-anak pang. Nah kan itu ceritanya di Lawang itu. Terus kemudian ya juga dapat cerita bahwa Cuci Dewi itu ini malah ngomong Cuci ya almarhum ya. Emang dia sifat rajanya ke sana sih. Ya, yang kesimpulannya dia sebenarnya masih hidup. Iya. Jadi kalau kita masih sering membahas dia, bahkan terinspirasi dari gerakan-gerakan dia, berarti dia itu sebenarnya masih hidup. Dan kesuksesan hidup seseorang kan dari situ. Nek uang terus meninggal, terus uang selali segala macam, maka ya mbuh kayak apa. Gitu. Ya saat ini di siaran ini akhirnya kita membuktikan Cuci sebenarnya masih hidup. Buktinya masih kita bahas. Iya. Itu ya. Iya. Aku sudah ketemu kan sebetulnya. Ya. Iya. Balik mana ngalam belak-belakan untuk episode ke-7 sama Mas Haji Prasetyo. Itu sebetulnya ya, bisa dikatakan budayawan juga, iya seniman pasti, karena seniman seni rupa ya, komik ya. Komik, terus kemudian bermain musik juga, biola. Tanggapannya piro Mas lihat biola Mas? Kita bahas nanti ya sama Ibu Humas. Iya, kira-kira sajamnya piro biola? Nah, aku tahu ditangkap Polres. Ya moga-moga ada tanggapan mana. Ya mudah-mudahan aja untuk ngiringi pedang iku mah. Iya, prosesi pedang pora. Ya Mas, ngomongin soal komikus lagi. Komikus sendiri kalau di era sekarang ini ya apa perkembangannya gimana? Nilai jualnya mungkin ya. Ya. Komik sekarang sudah sampai ke ranah online, gitu. Komik-komik online itu kan masih jadi tontonan atau hiburan ya. Nah, kita tahu bahwa banyak film yang terinspirasi dari komik. Jadi itu menunjukkan bahwa prospeknya bagus. Itu bisa jadi istilahnya apa ya? Jalan pedang gitu lah. Selain yang lain kayak novel atau yang lain-lain gitu. Tapi sebetulnya orang itu akan lebih mudah memahami komik atau apa sama novel. Beda-beda. Kalau dari cerita. Tapi kebanyakan ya, apalagi ada kalangan yang lumayan malas baca, maka komik kayaknya lebih cepat. Gitu. Sebagai alternatif ya. Ya. Aku disini seneng komik saja nih. Tapi komik sing gede loh Mas. Beda sama produksinya kayak komik sing cilik-cilik apa sing bentuk majalah itu. Kebanyakan orang kan komik strip memang. Jadi kalau dicetak bisa kecil. Jadi
setiap ada kasus apa yang mau ku angkat dalam komik, kadang cuma butuh 2 halaman, kadang 8 halaman, 15 halaman selesai gitu. Berarti nggak sampai apa continue ngono Mas? Enggak. Nah, nanti pada saat jumlahnya sudah cukup untuk dicetak, nah kita cetak. Siapa yang tertarik untuk mengoleksi versi cetaknya silakan. Tapi setidaknya 80% itu sudah tak sebar di sosmed gratisan, Pak. Nggak di komersil loh Mas? Enggak. Jadi mikirku gini, aku berbagi keresahan, tapi kok orang lain harus bayar untuk ku kasih keresahan. Ini ya apa ya ngono. Ya keresahannya menghasilkan. Tapi ya oke lah, menghasilkan kok nanti. Ya buktinya itu tadi, begitu sudah aku gratiskan, begitu tak cetak itu telepon ada yang mau beli. Satu. Yang kedua, akhirnya kadang-kadang ada LSM, kadang-kadang ada apa yang minta tolong, kadang ada majalah. Aku pernah ngisi rutin di Intisari tiap bulan. Nah, dari mana Intisari tahu? Majalah Intisari tahu tentang saya? Kalau nggak kemarin-kemarin aku biasa gratisin. Nah, di bagian situ baru aku ada honor. Gitu. Dapatnya juga ada di sana ya. Ya. Terus selama ini ada pameran? Pernah ke pameran. Di mana Mas? Jadi karya-karyaku itu mulai dipamerkan di UI, di Jakarta pernah, di Bandung pernah, Surabaya pernah, Malaysia, di Museum Budaya Komik Asia, terus di Singapura pernah dibedah di sana, dan di Frankfurt, Jerman. Itu sing laris sampai ke luar negeri tuh komik yang sing opo? Sosial? Iya, maksudnya yang justru khas kesinian dan kekinian banget gitu. Kesinian kekinian. Iya. Berarti budaya lokal. Iya, hal-hal yang berbau lokal. Ya, kesinian itu ya. Iya, isu-isu lokal, penyelesaian ala lokal kayak gitu. Salah satu contohnya adalah komikku yang berjudul Harimau dari Madiun. Iya. Itu menjelaskan tokoh utamanya adalah Alibasa Sentot Prawirodirjo. Jadi dia panglima perangnya di Ponegoro yang paling ditakuti Belanda. Dia sangat berani, cerdas, manuvernya paling sulit ditebak, reputasi pasukannya nyaris tidak pernah kalah, umurnya baru 17. Nah, jadi inspiratif itu. Nah itu kan publik Eropa melihat kayak gitu kan sesuatu lah. Jadi sesuatu. Ada ya. Iya. Umur 17 padahal ya. Umur 17 bisa nggarai militer Belanda keok. Orangnya kayak apa? Nah, kita yang jelasin. Jangan sampai dia tokoh sejarah kita nggak bisa jelasin. Wah, kira sing codoh. Nah, sing keliru kan yang ngono Mas ya. Ya. Atau kita bisa jelasin tapi pakai mitos. Ya. Nah, itu nggak beres. Tidak ada penelitian ya. Saya saja dalam penelitian tentang sosok Sentot Prawirodirjo itu ya sangat terbantu oleh Profesor Peter Carey. Dia sejarawan Inggris. Iya, yang cinta Indonesia itu. 50 tahun lebih mempelajari tentang sejarah Perang Jawa. Iya. Sampai bahasa Indonesia jelas lancar, bahasa Jawa kromo inggil. Iya. Baca tulisan Jawa, Arab pegon bisa. Wah, kowe ra iso ya, Mas. Itu. Iya. Baik, balik mana ini ngobrol saiki di tentang Mas Covid ya, menurut sampean dhewe kalau dari sosok komikus itu ya apa? Oke. Seperti yang tadi kita sempat bahas bahwa Covid itu wabah ya. Oke, wabah yang konon mematikan. Bangsa kita tidak sekali dua kali mengalami wabah. Nggak sekali dua kali mengalami wabah. 100 ya. Jadi dari masa ke masa itu wabah selalu ada. Nggak cuma bangsa kita, bahkan di karya-karya sastra wabah itu tergambarkan. Kisah Oedipus, tulisan zaman Yunani, menggambarkan di situ ada wabah. Romeo and Juliet itu loh ada ceritanya, di situ ada sebuah kota yang di lockdown. Di Romeo and Juliet itu ada lockdown. Nah, terus 100 tahun yang lalu Malang itu dilanda pes, gitu, wabah pes yang sangat mematikan. Dari seluruh Hindia Belanda itu ada sekitar 11.000 korban tewas. Di Malang saja 2.000, gitu. Nah, yang kesimpulannya kita itu nggak sekali dua kali mengalami wabah.
Yang kalau kita lihat bagaimana leluhur kita punya tradisi, misal sebelum masuk rumah harus cuci tangan, cuci kaki segala macam, itu kan berarti adalah belajar dari wabah-wabah yang kemarin. Iya. Itu. Nah, tapi janganlah membuat wabah itu akhirnya menghancurkan hidup kita karena kita menjadi matinya bukan karena wabah tapi karena takut. Gitu. Kita takut, rasa takut ini malah justru melebihi aspek mematikannya wabah. Ya, bingung karpe dhewe ya. Kita takut, akhirnya kita takut bekerja. Akhirnya kita matinya karena kelaparan. Contoh itu. Dan banyak hal gitu. Nah, jadi wabah itu kita waspadai, oke. Tapi jangan sampai terus kita justru semburat matinya di era wabah, tapi bukan karena wabah, tapi karena rasa takut kita sendiri. Ini yang harus kita mental juga apa itu yang perlu kita pikirkan itu begini, Mas. Kapan sih wabah itu mulai ada? Gitu. Wabah mulai ada itu setelah manusia mulai mengolah lahan. Mengolah lahan yang berarti apa? Menguasai sebuah wilayah untuk dijadikan perkebunan segala macam. Nah, akhirnya berebut lahan dengan makhluk lain. Berebut lahan dengan makhluk lain. Contohnya pes itu dari tikus. Bagaimana tikus dengan manusia harusnya tidak berdampingan kok jadi berdampingan? Ya karena lahan tikus direbut menungso. Gitu loh. Ya tak? Kalau ada ular masuk rumah, siapa bilang ular masuk rumah kita? Enggak, kita bikin rumah di tempatnya ular, itu yang benar. Nah, gitu kan? Nah, maka kita lihat, oh iki virus ada di tubuhnya kelelawar. Kok iso nanti menungso gitu. Berarti kelelaware berdampingan sama manusia. Kita aja yang kebablasan. Kita terlalu serakah berebut ruang dan menang lawan makhluk-makhluk yang lain. Itu kan. Kalau kita mengaca pada waktu dulu Mas ya, nenek moyang kita ya mbah-mbah dhewe itu setiap rumah itu kan ada cuci tangan kan itu ya. Kalau sekarang balik mana ya? Ngenteni diperingat kan gitu, cuci tangan yang sesering mungkin. Kalau dulu kan enggak, wis disiapno cuci tangan satu ring mlebu omah. Ya mbok iku alasane kayak apa? Supaya enggak sawanan, ngilangi sesuatu dari luar kan itu ya. Nah, yang ku sebut tadi kenapa kita jangan sampai matinya karena takut, ya bukan karena wabah. Contoh paling gampang begini aja, Mas. Sebuah era orang bisa mati karena cacar loh. Ya, cacar itu mematikan di zaman tertentu. Gitu. Tapi sekarang kan enggak. Gitu loh. Campak, dulu orang bisa mati, banyak sekali mati kena campak. Sekarang tidak. Kesimpulannya, tubuh manusia itu berevolusi juga. Maka jangan heran kalau tahun depan corona masih ada, tapi saking aja nggak ngefek sama kita. Gitu. Karena kita sudah mulai imun. Bisa saja begitu. Itu cara kita untuk optimis. Jadi ojo kesuwen leh keweden. Karena kalau rasa takutmu berlebihan dan berlama-lama justru ekonomimu dan hidup yang hancur, bukan karena wabahnya tapi karena ketakutan kita. Kalau saranku begitu. Berarti balik mana pola pikir ya? Pola pikir. Kembali lagi ke sana. Nah, atau ya saat kondisi kayak gini, ekonomi hancur-hancuran kayak gini, ya udah mulai muncul naluri kita sebagai masyarakat yang gotong royong. Orang-orang yang punya kemampuan lebih akhirnya membantu dulur-duluri tangga-tangganya sih terdampak secara ekonomi. Itu kan udah mulai jalan juga. Ya, mudah-mudahan Anda sebagai komikus juga ini sebagai perwakilan juga apa istilahnya keluhan dari masyarakat, dan nanti kalau ada orang-orang yang mampu lah setidaknya ini bisa membantu, terus kemudian bisa menyelesaikan apa yang permasalahan di Malang Kota atau Malang Raya setidaknya seperti itu. Ada sumbangsi lah setidaknya. Melihat dari apa istilahnya teriakan komang rasa sampean yang lebih peka dengan situasi sekitar akhirnya jadi naskah di komiknya. Dan mudah-mudahan juga rezeki ini sampean tadi awalnya kan sosial ya, mudah-mudahan terus bertambah juga. Amin. Mudah-mudahan juga. Baik, terima kasih Mas Aji Prasetyo sudah ada juga di Ngaplak dalam Habla-Hablaan. Ini wakilnya diceritakan itu Mas Bro ya. Ngalor ngidul tapi sampai gak jelas apa. Saking enak ngobrol, mudah-mudahan lain hari Mas kita bisa ngobrol lagi lebih kayak lagi ngopi nih tanpa manis. Siap. Baik, terima kasih Mas Haji. Sukses untuk komikusnya sebagai komikus
dan sumbangsi pada masyarakat. Terima kasih, sukses Oke. untuk Anda. Suun, Sa.